saya Dewa Prayoga. Di tangan saya saat ini ada sebuah buku. Buku ini saya tulis sejak tahun 2015 lalu dan telah terjual lebih dari 10.500 kopi sejak hari pertama launching. Sejak buku ini beredar di pasaran, saya begitu banyak mendapatkan apresiasi positif dari para pembacanya karena mereka mendapatkan kenaikan omset yang cukup signifikan. Sayangnya, walaupun dalam buku ini sudah saya jelaskan secara detail dan lengkap, tapi masih saja ada beberapa orang yang mendapatkan hasil yang kurang signifikan dalam bisnisnya. Setelah saya selidiki, ternyata banyak di antara mereka melakukan 3 kesalahan. Pertama, mereka hanya fokus pada apa yang mereka mau tulis, bukan pada hasil yang seharusnya mereka dapatkan. Ya, seringkali saya temukan mereka bingung dan bertanya, "Kang, saya harus nulis apa?" Atau mereka mengeluh, "Duh Kang, saya sudah panjang lebar nulis, tiba-tiba stuck tengah jalan." Ini sebuah kesalahan yang tidak disadari banyak orang. Seharusnya mereka fokus pada step apa yang ingin mereka bangun. Step adalah sebuah kondisi mental dan pikiran. Misalkan penasaran, tertarik, sedih, haru, hasrat beli, dan yang lainnya. Pertanyaannya, sebelum menulis copywriting, step apa yang ingin membaca rasakan dari tulisan Anda? Baru setelah itu, apapun rangkaian tulisan Anda mengarahkan Anda pada step tersebut. Kedua, mereka hanya fokus pada konten apa yang ingin mereka tulis, bukan pada konten yang mereka inginkan. Menulis copywriting yang memiliki tantangan tersendiri, dan tantangan terbesar kita saat menulis copywriting adalah mengenal dengan spesifik siapa target market kita sesungguhnya. Saya menyebutnya dengan sebuah persona. Persona adalah kriteria spesifik target market Anda. Siapa mereka? Apa kebutuhan mereka? Apa keinginan mereka? Apa masalah mereka? Frustasi besar apa yang ingin kita selesaikan? Di mana mereka tinggal? Apa ciri spesifik mereka? Bagaimana mereka mengambil keputusan? Dan seterusnya. Karenanya, mulai sekarang dan seterusnya, setiap kali Anda mau menulis copywriting, fokuslah pada persona Anda, bukan pada diri Anda sendiri. Ingat, seringkali apa yang kita pikirkan berbeda jauh dengan apa yang mereka harapkan. Bicara mengenai bahasa mereka, supaya preferensi penjualan kita seperti apa yang kita harapkan. Ketiga, mereka menyamaratakan semua bahasa untuk semua market. Maksudnya, ya seperti mungkin Anda tahu, dalam kondisi market ada 3. Pertama, cold market. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Anda dan belum pernah bertransaksi dengan Anda. Kedua, warm market. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Anda, namun belum pernah bertransaksi sama sekali dengan Anda. Ketiga, hot market. Mereka adalah orang yang sudah mengenal Anda dan juga sudah bertransaksi dengan Anda. Setiap kondisi tersebut, kita harus gunakan copywriting yang berbeda-beda. Sayangnya, kebanyakan orang justru malah menyamaratakan. Mereka menuliskan promosi seolah-olah market sudah kenal mereka, padahal belum sama sekali, dan seterusnya. Ingat, sebelum orang memutuskan untuk beli, orang mengalami berbagai tahapan. Di antaranya, where, butuh, ingin, urgent, baru beli. Artinya, saat Anda mempromosikan produk Anda, mereka tidak langsung memutuskan untuk beli, kecuali tahapan-tahapan sebelumnya sudah benar-benar terpenuhi. Itulah 3 kesalahan yang sering saya temukan saat mereka menulis copywriting. Namun walaupun demikian, saya sangat bersyukur sekali karena 80% pembaca buku saya merasa puas dengan hasil yang mereka dapatkan. Sayangnya, kita tidak boleh berpuas diri dengan keadaan, karena menulis buku copywriting selalu berkembang dari zaman ke zaman. Mungkin saat ini Anda mengenal yang namanya headline, sub-headline, product offer, bullet point, testimoni, bonus, call to action, garansi, special bonus, call to action yang kedua, dan juga PS atau entry. Itulah komponen yang seringkali Anda dengar ketika Anda pelajari ilmu copywriting. Sayangnya, ketika banyak orang sudah mengerti pola tersebut dan sering kita gunakan, maka mereka akan mulai menangkap sinyal bahaya. Wah, dia lagi jualin saya nih. Ingat, 80% orang tidak suka dijual. Itu artinya, semakin kita berusaha untuk menjual mereka, semakin mereka justru malah tidak ingin membelinya. Karena alasan itulah saya berusaha untuk mengubah copywriting saya. Saya mulai kembali mempelajari ilmu psikologi, persuasi, hipnosis, NLP, dan hal-hal penting lainnya yang sekiranya memperbesar konversi penjualan saya. Dan ternyata benar, hasilnya benar-benar luar biasa. Konversi penjualan saya naik bagaikan bumi dan langit. Kalau Anda sengaja belajar ilmu ini satu persatu, tak kurang dari 50 juta rupiah harus Anda keluarkan agar Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu ini. Untungnya, Anda tidak usah mengeluarkan budget yang besar untuk pelajari ilmu tersebut, karena saya sengaja sudah membuatkan sebuah program yang akan mempermudah Anda dalam belajar ilmu copywriting dengan pola yang baru ini. Saya tidak akan menyebutnya hypnowriting, dan saya tidak akan menamakannya hypno-copywriting, dan saya pun tidak akan melabelinya dengan sebutan NLP copywriting. Karena sebenarnya Anda bisa dapatkan semua ilmunya dalam sebuah program mentoring copywriting.
ketika seseorang join dalam mentoring copywriting, maka mereka akan menguasai pertama, ilmu copywriting yang dikemas dengan berbagai sentuhan psikologi, persuasi, NLP, hipnosis, dan sejenisnya. Dan tentunya ilmu ini akan semakin memperbesar konversi penjualan Anda nantinya. Kedua, bagaimana membuat copywriting yang menarik untuk setiap media promosi yang Anda gunakan, seperti email, status Facebook, Facebook Ads, broadcast BBM, artikel, dan lain-lain. Tiga, bagaimana menulis copywriting sesuai dengan apa yang market pikirkan untuk memperbesar konversi penjualan Anda. Dan tak hanya itu, ketika Anda join dalam program mentoring copywriting ini, Anda akan temukan rahasia bagaimana saya mendapatkan ide yang tak pernah habisnya saat menulis copywriting. Anda pun akan dapatkan rahasia bagaimana saya mampu menulis copywriting dengan cara yang covert, tidak disadari oleh pembaca bahwa itu sedang jualan. Lalu berikutnya, Anda pun akan kuasai rahasia menulis storytelling yang membuat pembaca hanyut dalam tulisan Anda. Dan apa alasan kenapa Anda harus ikuti program mentoring copywriting ini? Pertama, ini adalah program mentoring pertama dan satu-satunya di Indonesia yang membahas secara full tentang copywriting. Artinya, mentoring copywriting ini memiliki materi yang terlengkap yang bisa Anda akses kapanpun Anda mau. Kedua, dibimbing langsung dari ahlinya. Insya Allah saya bersama tim akan turun langsung membimbing Anda via grup khusus untuk memberi masukan pada copywriting yang Anda tulis. Ketiga, ilmu ini bersifat praktis dan terbukti menghasilkan. Saya sudah menguji cobakan 30 modul yang sudah saya siapkan di member area. Dan hasilnya memang benar-benar membuat konversi penjualan naik secara signifikan. 4. Anda pun akan selalu mendapatkan update modul, ebook, dan video secara nantinya. Saya sudah siapkan beberapa modul dan ebook khusus untuk menunjang copywriting Anda. Saya pun sudah dan akan terus mengupload video-video sharing saya di member area yang bisa Anda akses kapanpun Anda mau. Dan masih banyak lagi. Mentoring copywriting ini sangat cocok untuk Anda yang berprofesi sebagai pengusaha, business owner, internet marketer, reseller, dropshipper, affiliate marketer, dan siapapun yang ingin meningkatkan konversi, sales, profit, dan income-nya melalui kata-kata promosi yang mereka gunakan. Setelah Anda menonton video ini, saya tidak akan meminta Anda untuk join program mentoring copywriting ini sekarang. Karena sebenarnya ketika Anda putuskan untuk join sekarang, ada harga spesial yang bisa Anda dapatkan, khusus kepada mereka yang action cepat. Ambil peluang emas ini. Berapa investasinya, kapan mentoringnya dimulai, bagaimana cara saya bergabung, dan seterusnya. Anda bisa baca newsletter ini sampai selesai. Saya tunggu Anda di berbagai area dan grup khusus. Sukses selalu untuk Anda.